Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Andika Channel. Seperti biasa, kita lagi berada di pojok ngopi, ngobrol pintar. Ini kita lagi kedatangan seorang tokoh, master yang sangat luar biasa teman-teman, dari cabang Ciputat. Siapa nggak kenal Ciputat kan, dengan pentrendingannya. Saya sudah bersama Master Aulia Rahman dari cabang Ciputat. Apa kabar Master? Sehat Master? Sehat bang. Gimana aktivitas Master? Lancar Master? Lagi tiarap bang. Lagi tiarap Semua kegiatan kita memenuhi ajakan himbauan dari pemerintah, di rumah aja udah. Nyari gaya rebahan terbaru. Iya. Bosan gitu kan, gaya rebahan yang macam apalagi nih yang kita coba gitu. Oke. Berarti jangan sampai hashtag di rumah aja ini menjadi alasan bagi kita untuk rebah-rebahannya. Ini Master. Gimana bang? Master kan memang merupakan ikon gitu kan. Seorang Master cabang Ciputat. Siapa nggak kenal Master cabang Ciputat? Banyak bang yang nggak kenal bang. Banyak. Kalau kita kan cuma orang kecil bang, cuma orang kecil. Iya. Siap. Merendahkan diri terus. Nggak serius. Jadi di Ciputat itu ada di pojokan Usuludin, namanya cuman orang kecil. Iya. Udah kecil semua. Dan ini udah sedikit gemuk sih, udah mendingan lah. Jadi sejak bulan Maret gerakan di rumah aja sampai sekarang saya udah naik itu 10 kilo. Yang awalnya 49 sekarang jadi 59. Iya. Gitu bang. Kalau saya mah tambah kurus Master. Iya. Kok bisa gitu bang? Kena tekan terus kan. Ini kita berbicara masalah HMI. Ini kan Master Aulia kan seorang master yang boleh dikenal rata-rata seluruh kader yang di luar Jabodetabek itu yang datang untuk training ke Jakarta boleh dikatakan kenal lah dengan Master Aulia. Siapa yang nggak kenal? Junior saya pun di Sumbar pun itu banyak yang kenal. Abang HMI juga bang? Saya terjerumus di HMI. Di sini kan dalam keadaan pandemi COVID-19 ini kan rata-rata kegiatan sedikit terhambat. Bukan sedikit terhambat lagi Mas. Total. Lumpuh. Total. Iya. Nah, semua kegiatan baik itu kalau kita berbicara masalah HMI tentu kita tidak bisa luput dengan namanya perkaderan. Karena perkaderan itu ruh dari organisasi. Nah, ini yang kalau saya perhatikan tentu dari segi kegiatan-kegiatan di cabang-cabang maupun itu di komisariat itu bahkan terhenti total. Nah, ini bagaimana nih Master? Kondisi perkaderan di dalam COVID-19 ini menurut pandangan Master gimana? Ya kalau saya ngeliatnya gini sih bang. Dalam artian perkaderan secara formal, LK1, LK2, LK3 pun dengan training yang non formal atau informal lainnya, itu memang nggak ada. Tetapi di sisi lain, kalau kita berbicara mengenai perkaderan, masih tetap ada kegiatan. Semisal kalau kita lihat dari dinyatakan Indonesia darurat corona atau terkena virus lah. Marak tuh kegiatan-kegiatan tetap dilakukan oleh teman-teman HMI, tapi posisinya bukan diinisiasi oleh cabang atau Batko atau PB. Tetapi diinisiasi oleh teman-teman komisariat. Nah, artinya di sini saya nggak secara seutuhnya, nggak sepenuhnya bilang perkaderan ini lumpuh, nggak seutuhnya, tetapi masih ada nih teman-teman komisariat yang masih waras dan masih peduli terhadap perkaderan. Misalkan dengan ngadain diskusi online, meskipun pembahasannya tentang corona dan pemerintahan dan segala macam, tapi bagi saya itu cukup baik untuk terus dilakukan di tengah kondisi yang kayak gini sekarang, karena kan itu bisa menambah wawasan daripada peserta didik gitu, atau khususnya kepada peserta kader-kader lah, bukan peserta tapi bagian kader. Makanya saya bilang nggak lumpuh banget. Tapi seharusnya ini juga menjadi gambaran sih bagi
PBHMI mungkin, kemudian Batko, kemudian teman-teman cabang, dan pun ya badan-badan khusus lainnya untuk yang ngasih lihat gitu. Ya meskipun corona ya bodo amat, kita tetap ada kegiatan. Gitu. Kita harus, kalau yang saya lihat tuh kayak gitu bang. Oke. Berarti ini kan memang dari segi kegiatan itu dilakukan secara virtual misalnya. Iya, virtual. Banyak inisiatif dari teman-teman komisariat ataupun lembaga-lembaga kekayaan yang ada di cabang mengadakan semacam diskusi online lah kan. Diskusi online berupa via WhatsApp atau via Zoom dan lain bagian. Tetapi kan memang training itu sendiri kan boleh dikatakan tidak ada lagi sih. 3 bulan belakangan setelah Indonesia ditetapkan sebagai darurat corona kan. Ini bagaimana nih Mas? Ya sebenarnya sih bisa bang, bisa. Kalau misalkan kita lihat ya di dalam pedoman perkaderan, itu kan ada rangkaian-rangkaian dimulai dari Maperca, kemudian LK1, setelah LK1 ada upgrading, follow up upgrading, kemudian baru lanjut ke LK2 dan pun seterusnya sampai di LK3 yang muaranya itu adalah pengabdian kayak gitu. Artinya di sini sebenarnya meskipun melalui virtual atau online daring bisa kok dilakukan. Bisa dilakukan, tapi kuncinya harus ada dulu nih komunikasi yang memang terbangun dari PAPB secara khusus pembinaan anggota, kemudian PAPB ini langsung menginstruksikan kepada BPL PBHMI, karena kan di bawah BPL PBHMI meskipun bahasanya itu dia adalah ketua umum gitu kan, adanya tingkatan di dalam BPL, tapi kan BPL ini secara kekuasaan dia berada di bawah naungan PAPBHMI kayak gitu. Kemudian disebar ke bawah. Nah seharusnya itu udah dijalanin dari kapan tahu gitu loh. Menurut saya kayak gitu. Mungkin ya nggak bisa disalahin juga sih, yang namanya nasi udah jadi bubur. Meskipun bubur bisa menjadi lontong, tapi bagi saya bubur jadi lontong ini nggak berlaku di HMI sekarang. Udah telat. Sekarang kita udah masuk bahasanya kan new normal nih. Itu udah nggak berlaku lagi. Ya kasar bahasa dari saya ya telat kalau HMI mau ngadain training online gitu loh. Sedangkan ya maaf ngomong dari 2019 awal saya sama beberapa teman-teman udah ngomongin masalah training ini secara online. Secara virtual. Meskipun secara kenyataannya ya kita lihat sebelum puasa kemarin ada marak nih di HMI ngomongin masalah LK1 online yang diadakan oleh teman-teman HMI cabang Amuntai. Kemudian ini kan menjadi pembahasan yang cukup besar di kalangan teman-teman yang katanya master. Katanya master. Katanya master gimana? Soalnya asing juga sih di Ciputat juga nggak dikenal sama istilah master kayak gitu. Jadi ya udah kayak biasa gitu, Bang, Kak kayak gitu. Ya bahasa tirani master gitu kan. Ini menganggap bahwasanya HMI cabang Amuntai ini mengadakan LK1 online ini tidak sesuai kayak gitu. Ada bahasa yang kayak gitu. Tidak sesuai lah dengan bagaimana yang seharusnya. Ya ini kan dilihat dari kacamata training selama ini ya kita tatap muka gitu loh. Kemudian diadakan online, oh ini nggak sesuai nih sama yang selama ini gitu loh. Atau ada juga yang beralasan itu bagaimana kita bisa mencapai tujuan daripada training itu sendiri. Misalkan kayak aspek kognitifnya gimana, afektifnya gimana, psikomotoriknya gimana, kemudian dihantam dengan teori-teori. Menurut saya ya kayak gini bukannya memberikan solusi, tetapi sedikit kayak gimana ya, susah juga sih kalau ngomongin HMI dengan kondisi anak-anak kayak gini sekarang. Anak-anak teman-teman yang kayak gini sekarang apalagi master-master sekarang tuh kayaknya nggak layak gitu loh online ini, sedangkan mereka nggak tahu bagaimana yang dirancang oleh teman-teman cabang Amuntai. Saya sempat komunikasi sama teman-teman waktu itu, teman-teman di cabang Kaltim Tara, Kalseltang itu sedikit ngasih tahu lah, ini loh gambarannya kita ngadain training itu gini. Nah itu yang nggak dikuasai atau yang nggak dipegang sama teman-teman HMI sekarang. Bukannya nyari tahu dulu, tapi udah kayak ngehujat duluan gitu loh. Nah itu yang lucunya. Jadi menurut saya sebenarnya bisa kok training online itu bisa. Tapi bukan berarti ketika training ini secara online, secara virtual, daring dan segala macam bahasanya melalui Zoom dan
platform yang lainnya, bukan berarti ketika training itu selesai, peserta itu disebut sebagai kader, gitu loh. Nah, jadi ada nih sistem atau kita ngikutin sama pedoman perkaderan. Gimana formulasinya? Ya seharusnya itu sih dari BPLPB gitu loh, formulasi itu. Kan di BPLPB ada bidang penelitian dan pengembangan. Pun di tiap tingkatan BPLPB itu ada. Itu bisa komunikasi juga nih, ngobrol sama teman-teman dari abang-abang ya. Abang-abang dari PAPB HMI atau abang-abang dari PA Batko HMI setingkat. Nah itu bisa tuh jalin, dibikin tuh formulasinya gitu loh. Jadi teman-teman pikirin gimana konsepnya, teman-teman BPL, regulasinya tuh dari teman-teman secara struktural ini sebenarnya itu enak gitu loh. Tapi ya mungkin saya husnuzon teman-teman sulit juga sih, karena kan kita di rumah aja kan, sedangkan kita nggak punya buku hasil kongres, kita nggak bisa minjem, kemudian kita malas buat baca. Kira-kira sih kayak gitu bang. Jadi penolakan atas gagasan LK1 virtual ini mungkin semacam kebudayaan yang udah dilakukan di HMI, training semacam bertatap muka ini, mungkin itu yang menjadi penolakan sih. Iya, nah artinya gini bang, sebenarnya kalau kita lihat apakah memang harus seperti itu, apakah harus tetap tatap muka gitu. Di sini saya pengen bilang begini bang, training itu memang idealnya dari 3 penilaian itu, kalau misalkan kita lihat di dalam BPL atau gimana nih kita diajarin kayak gitu di dunia instruktur, ya kita memang harus memenuhi 3 ini gitu loh. Penilaian itu kita memang harus ada. Tetapi bukan berarti dengan kondisi yang kayak gini sekarang, itu kita juga tetap memaksakan untuk bertemu. Meskipun dengan catatan anak-anak kayak ini jasmaninya kuat bang. Jasmani kita semua kuat. Misalkan abang ngekos gitu loh. Jangankan ngekos, yang tinggal di rumah, saya pun tinggal di rumah. Awalnya saya gemuk, di HMI saya menjadi kurus. Artinya metabolisme kita tuh kuat gitu. Ya kalau ngomongin imun kita kuat semua. Siapa yang nggak kuat sih anak HMI nggak makan selama 2 hari atau 3 hari, cuman timpa ngopi ngerokok kayak gitu. Belum begadang. Belum begadang aja. Artinya kayak gitu aja penyakit tuh juga enggak kena gitu loh, apalagi corona. Maksud saya gini, ada yang bisa tetap dipertahankan dan ada juga yang mesti memang diperbarui gitu loh. Nah, HMI ini udah, kalau misalkan HMI berbicara mengenai kita ini adalah organisasi yang moderat gitu kan, yang progresif, seharusnya di tengah pandemi kayak gini memunculkan ide-ide yang baru. Bukan bertahan dengan budaya yang 10 atau 20 tahun yang kebelakangan ini, enggak. Tapi kita buat satu terobosan yang terbaru tanpa merusak apa yang sudah ada gitu loh. Nah, maksud saya poin itu di situ. Jadi ya susah sih, anak ini jumut juga sih bang. Jujur ya, anak ini mah jumut. Ngomongnya sih panjang tapi ya tetap aja jumut-jumut juga. Nggak bisa nerima suatu pembaruan lah kayak gitu. Tentunya masalah gagasan yang baru ini perlu ada dorongan dari struktural, baik itu dari PAPB, BPLPB. Seharusnya. Tapi ini nggak ada gagasan gitu bang dari para petinggi itu. Nggak tahu juga sih bang, ya abang kan pernah ngeliat juga lah. Kan udah islah nih. 2 SK jadi 1 gitu. 2 SK jadi 1. Itu ibarat kata gini sih. Ini SK 1 nih awalnya ribut, gontok-gontokan, dualisme segala macam lah. Jadi 1. Islah. Sah. Dari kedua belah pihak sah. Udah cuman ribut gitu doang, ngerebutin. Pokoknya nama gua ada di SK, udah selesai. Giliran udah jadi 1, sekarang nggak ada juga. Ya akhirnya kan bukan saya doang yang bingung, semua juga bingung gitu. Emang nggak ada gerakan? Ya emang nggak ada. BPLPB sempat ada, tapi nggak tahu kelanjutannya gimana. Saya juga nggak tahu bang. Sempat adanya gimana? Sempat ada obrolan. Saya dengar aja. Katanya sih teman-teman BPLPB pun pengen bikin formula formula untuk training online. Tapi kayaknya juga nggak tahu, nggak jelas, bingung. Nggak jelas ya.
Ya tentunya kan untuk menjalankan roda organisasi ini tentu perlu adanya perkaderan. Jangan sampai kita nih kan nggak tahu sampai kapan corona ini berakhir. Pemerintah aja sudah melakukan berbagai cara, bahkan paripurna pun di DPR pakai virtual, gitu kan, live di TV Parlemen. Itu kan merupakan pembaharuan. Kok HMI tidak bisa? Nah, kan itu. Apakah tidak ada terfikir gitu tentunya dari PAPB baik dari BPLPB itu tidak ada terfikir. Jangan-jangan kita aja yang nunggu nih. Gimana nih, Bang? Gimana ya? Saya juga karena bukan bagian dari pengurus, saya bukan pengurus dari PB atau apa-apa kayak gitu. Saya juga nggak masuk di struktural. Tapi yang ingin saya sampaikan tuh gini sih, Bang. Bukannya HMI nggak bisa, Bang. Bisa. Masalahnya cuma satu. Yang nggak mikir, kemudian nerima bahasa-bahasa tentang training formal ini kayak gimana, itu mau nggak buat gerak. Itu aja, Bang, masalahnya. Orang-orang yang ada di HMI ini, khususnya instruktur secara khususnya, ini mau nggak buat gerak. Udah ada konsep nih buat HMI, mau nggak buat dieksekusi. Kalau mau bakalan jadi itu barang. Tapi kan masalahnya enggak. Di HMI ini budayanya ada yang punya konsep, dilempar, bukannya digerakin, dibantah, tapi nggak ngasih solusi. Udah muter di situ-situ aja. Tapi tetap harus gagah. Apalagi di dunia BPL, master coy, itu penyakitnya gitu loh. Jadi ya dibilang bisa, anak kami kan nggak bisa gerak, Bang. Kayak gitu. Ya kudu ada cuannya dulu. Kalau misalkan nggak ada cuan ya, maaf, Bang, Adinda nggak bisa gerak. Kalau ada cuan, kan apa perintah, nah kan begitu kalau budayanya. Sebenarnya bisa, Bang, bisa. Sebenarnya bisa. Ya teman-temannya aja siap atau enggak gitu. Tentunya ini kalau menurut saya ide yang sangat bagus dalam menyikapi ini. Kita kan nggak tahu kapan berakhir corona ini. Nggak mungkin lah kita tidak melanjutkan roda perkaderan. Mungkin. Nah, ini saya mau dengar juga nih dari Master Audi yang menjadi ketertarikan bagi Master untuk melakukan LK secara virtual ini, alasannya gimana? Gini, Bang, kalau kita lihat di dalam pedoman dasar dasar BPL itu kan kita juga harus tetap melakukan kegiatan. Semisalkan jangankan untuk kader, bukan hanya cuma sebatas ngurusin kader, bukan kader, tapi calon kader di dalam forum aja gitu. Tapi masing-masing instruktur pun juga harus tetap ada pembinaan kayak gitu. Nah, di sini seharusnya ada beberapa hal yang teman-teman lihat gitu loh. Di sini gini, Bang, yang menjadi tertarikan saya itu gini. Di dalam pedoman perkaderan yang tadi saya bilang, dimulai dari masa Maperca sampai ke LK3 dan pengabdian, itu sebenarnya ada ruang-ruang kosong yang selama ini nggak diperhatiin sama teman-teman komisariat atau cabang. Dan itu menurut saya bisa menjadi celah untuk melakukan training virtual. Gitu. Misalkan kayak gini, Maperca itu kan hanya sebatas kayak pengenalan gitu. Nah, itu bisa dilakukan secara online. Artinya ketika Maperca kita adakan secara online, ini kan proses perkaderan ada. Dan setelah kader ini dia dinyatakan telah mengikuti Maperca, maka dia menyandang status sebagai anggota muda yang masa keanggotaannya selama 6 bulan ke depan. Ketika dia tidak mengikuti LK 1 setelah 6 bulan, maka dia dinyatakan bukan lagi kader HMI. Nah, ini sebenarnya bisa dilakukan. Bukan berarti ketika setelah diadakannya Maperca online, kemudian peserta ini nggak ikut LK 1, 6 bulan kemudian dia harus Maperca lagi. Nggak harus begitu. Ya kalau misalkan dia nggak mau ikut LK 1, ya udah gitu loh. Kan kita punya administrasi, kita punya
pendapaan gitu loh, masing-masing komisariat dan cabang kan. Itu yang pertama. Mapernya secara online. Iya. Apalagi ini kan udah mau masuk nih mahasiswa baru. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alternatif lainnya itu adalah LK1 online. Tapi ini bukan berbeda ya konsepnya itu. Kalau misalkan di beberapa daerah yang ada di Indonesia, LK1 itu selama 7 hari. Iya. Iya kan? Betul. Nah, kemudian berbeda lagi misalkan kayak di Jabodetabek, itu ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Ada yang 5 hari juga. Iya, ada yang 5 hari juga. Nah, ini kan tatap muka semua. Iya. Ini tatap muka semua. Tapi kalau misalkan di LK1 online, dia durasinya bukan 4 hari. Bahkan bisa dimainkan menjadi 1 bulan, 2 bulan, atau sampai kapan nih pandemi ini berakhir. Iya, betul. Dan itu lebih efektif untuk dihadapkan. Karena kenapa? Misalkan begini Bang, kita berbicara mengenai bagaimana realitas di dalam forum training. Misalkan di LK1 dengan jumlah peserta yang misalkan puluhan atau sampai ratusan kayak di Ciputat, itu membutuhkan waktu 4 hari. Dan 4 hari ini dengan kalau di Ciputat biasanya 9 sampai 14, 9, 11 atau 14 materi dalam LK1. Ini butuh waktu yang benar-benar bikin lelah peserta. Kita sampai nggak tidur beneran. Tapi peluang untuk peserta ini menangkap kan sedikit juga gitu loh. Lebih banyak yang lupa di forum ketimbang dibawa pulang. Iya, betul. Nah, gimana caranya supaya apa yang disampaikan oleh pemateri atau proses kaderisasi materi-materi yang ada di dalam HMI ini, pendidikan dalam HMI ini, tetap apa yang disampaikan itu bisa diterima, diserap oleh peserta didik ini secara utuh gitu loh. Nah, caranya bisa lewat online ini. Misal, ini pandemi nggak jelas nih sampai kapan. Sedangkan kebutuhan komisariat adalah regenerasi. Diadakan secara online, dihadirkanlah pemateri-pemateri. Itu juga biasanya kan kalau komisariat ya paling senior cabang, mentok-mentok senior komisariat, kan begitu. Udah tuh dihadirin secara online. Di situ training LK1 online, secara misalkan lewat Zoom itu untuk mengisi kognitif, penilaian secara kognitif itu bisa cukup di situ. Tapi minusnya adalah di afektif dan psikomotorik. Artinya tim MOT nggak bisa melihat bagaimana afektifnya dia dan kemudian bagaimana psikomotoriknya dia, dan untuk memberikan penilaian di kedua aspek itu nggak bisa. Kekurangan di situ. Kekurangannya di sana. Tetapi kekurangan itu bukan sebagai hambatannya gitu loh. Iya, betul. Nah, maksud saya gini, ini virtual hanya sebatas untuk untuk memenuhi aspek kognitif. Selesai itu, dikasih materi, ada penugasan lewat Google Classroom atau apalah kayak gitu. Atau dibuatkanlah satu platform khusus untuk training HMI. Atau juga duit HMI kan banyak. Ya daripada dirampas sama bocah-bocah PB yang nggak jelas gitu kan. Mendingan dikasih buat perkaderan. Betul. Dikasih. Makmur itu HMI. Keren sumpah kalau misalnya jadi. Nah, saya balik lagi. Jadi nih kognitif. Dan MOT hanya sebatas melakukan penilaian, ya misalkan dia bertanya, kemudian ya gimana ketika dia menangkap materi ini, sama kayak di LK1 biasa. Selesai. Tes segala macam itu bisa secara online. Tinggal nanti ketika Indonesia sudah selesai melewati pandemi ini, baru kita tatap muka. Iya, betul. Tatap muka baru di situ misalkan kayak di LK1. Doktrin organisasi. Dan itu kan nggak bisa lewat online kan nggak bisa. Harus langsung. Nah, di situ kita cuma paling hanya membutuhkan 2-3 hari atau ya 1-2 hari lah. Ketemu sama peserta-peserta ini, kita kumpulin. Di situ tugas MOT ngapain? MOT memberikan review, pengayaan, kemudian baru menyampaikan bagaimana ya doktrin organisasi itu bisa sampai ke situ, sehingga pada akhirnya ini bisa dinyatakan lulus gitu. Jadi ini panjang gitu. Berarti di dalam training virtual ini belum bisa, setelah akhir dari training belum bisa dinyatakan lulus gitu? Nggak bisa. Nah, makanya kita harus tatap muka. Harus tetap muka juga. Artinya di sini ini adalah upaya bagaimana kita bisa mengurai kembali materi-materi yang ada di dalam HMI. Misalkan gini, Bang. NDP ada 8 bab.
berikut dengan sejarah, dengan metode penyampaian dekon dan rekon. Dan di dalam pedoman di dalam pedoman perkaderan itu dipangkas menjadi 8 jam. 8 jam itu harus kena nih semua materi NDP. Mustahil bang, susah, nggak bisa. Apalagi sejarah di LK1 dimulai dari sejarah peradaban Islam, dirunut tuh, apalagi buku referensi pakai Philip Kahiti, History of Arab, panjang. Islam pra Arab, kemudian Arab pra Islam, kemudian masuk nih Islam Nabi Muhammad, sahabat, dinasti, kemudian masuknya Islam ke Indonesia, Wali Songo dan segala macam, sejarah HMI itu butuh berapa jam? Dan rata-rata juga banyak yang missnya kan di situ, udah asal jadi dengan waktu yang 4 hari atau saya pun juga belum ngelihat secara langsung ya gimana teman-teman yang mengadakan 7 hari, apakah itu diurai? Kalau menurut saya ini pasti bakalan diurai gitu loh. Jadi selesai nih gitu. Tapi bagi yang selama ini yang mayoritas itu cuma 4 hari atau 3 hari, ini gimana gitu loh. Nah ini kan yang bikin kebingungan peserta-peserta ini gitu loh. Hingga pada akhirnya ya, materi apa sih di HMI? Nggak tahu, bingung, capek, ngantuk. Ujung-ujungnya materi gantung ya. Nah itu. Nah kalau misalkan lewat online ini kan enak gitu loh. Buat materi yang di LK1 kita sampaikan secara online. Betul. Ya sekarang bang, kasar gini deh, jangan pakai Zoom. Oke, kalau misalkan Zoom nih online susah, otak manusia susah buat merekam. Serius, saya pun kadang kalau diskusi online saya bingung, ini ngomong apa sih? Jadi ini apa? Biasanya begitu. Tapi di sini begini bang, dari online itu gimana caranya biar dia sebenarnya bisa nangkep poin-poin itu, nggak mesti lewat Zoom. Buat penyampaian materi, teman-teman kan pada kreatif. Bikin kayak apa gitu loh, misalkan bikin gambar atau apa, video, karikatur atau segala macam. Itu enak bang buat nangkep gitu. Jadi gini, jangan egois. Kita harus ngeliat gimana sih kebutuhan. Berarti tidak harus dengan via Zoom. Nggak mesti. Nonton bareng aja. Atau gini, materi sejarah, sejarah peradaban Islam dan perjuangan HMI. Tayangin film. Tayangin film, misalkan Muhammad the Messenger of God, karya Majid Majidi, produksi tahun 2015. Nonton. Emotek ngejelasin. Oke teman-teman nonton dulu. Nonton. Kemudian jelasin. Enak. Yang kayak gitu tuh yang kurang sekarang gitu. Jadi maksud saya ada yang bisa kita serap nih. Dunia digital sekarang bisa kita tarik, kita masukin ke HMI. Tapi bukan otomatis ketika misalkan kayak Zoom online ini selesai bisa jadi kader. Enggak kayak gitu bro. Toh juga misalkan kayak di tentara kan ada latihan fisik ya, di HMI juga begitu. Artinya dengan melakukan yang kayak gitu, budaya kita selama ini didikan di HMI, kita tidak bakalan melukai bagaimana warisan daripada senior. Abang-abang, ngeliat kayak gini gue jadi inget gue dulu ber-HMI. Abang-abang bakalan rindu. Kita nggak musik itu, kita nggak ngilangin itu. Cuman ada beberapa hal-hal yang kita perhatikan. Ini harus tetap kita jalani tanpa dengan adanya kegiatan-kegiatan yang sama. Nah, pola yang kayak gini nih yang saya tangkap yang dilakukan oleh cabang Amuntai, gitu loh. Nah, ini yang nggak dibaca sama teman-teman HMI secara khususnya teman-teman instruktur di Indonesia. Banyak tuh yang cuap-cuap. Pon, itu gimana? Kok begitu sih? Ya udah sih diem aja. Ya mau ngapain saya ngomong juga ngebacotin, toh dia juga nggak tahu kan. Buang-buang umur, buang-buang tenaga gitu kan. Ya udah saya diemin aja, saya ketawa. Oke, dikeluarin semua teori, ya bodo amat. Karena posisinya bukan berarti teman-teman cabang Amuntai pengennya kayak gitu. Selesai virtual, udah selesai. Enggak kayak gitu. Makanya cari tahu dulu kan begitu. Itu mungkin yang menjadi tertarikan saya. Tapi pada awalnya gini bang, yang benar-benar cukup ngegampar itu gini, kita training nih di HMI, pasti banyak kertas dong. Saya ngelihat kayak di komisariat juga, kasihan ketua umum komisariat. Jadi ada bahasa di Ciputat itu begini, ketua umum komisariat kalau misalkan lagi basic training, lagi LK1, dia ada di forum, ada di lokasi training, berarti itu pertanda sudah aman. Maka
Kalau misalkan nggak aman, ya ketua umum nggak boleh ada di dalam ruang training. Iya betul. Ya artinya kan ya gimana sih biar ini bisa aman gitu loh. Jadi nggak ada yang kelaparan kan gitu. Iya betul. Kasihan ketua umum komisariat gitu. Kita pakai kertas. Saya sering lihat begini. Peserta nulis, dikasih kertas, dinilai. Iya. Yang nilai itu cuman Master of Training. Iya. Ya Master of Training tahu penilaiannya berapa. Tapi peserta nggak tahu nilai mereka itu berapa. Iya. Karena nggak dibalikin, nggak dikasih tahu nilainya berapa. Tahu-tahu peserta taunya, oh gue lulus, udah gitu doang. Nah ini kesalahan apa gimana nih Mas? Kalau bagi saya seharusnya bukan kesalahan sih, tetapi ada yang kurang diperhatikan oleh teman-teman trainer gitu. Seharusnya dikasih tahu setelah forum. Menurut saya it's okay gitu loh, nggak masalah kalau dikasih tahu nilai kamu ini segini. Atau setelah forum selesai dinyatakan lulus, tulisannya itu kembalikan. Biar dia tahu salahnya dia di mana. Biar ini bisa jadi pegangan. Ketika dia mau berangkat LK2 dia bisa ngulang lagi. Betul. Rata-rata kan enggak. Udah dikasih udah nggak tahu, kita nggak tahu nilai kita berapa. Bener atau enggaknya kita nggak tahu. Yang penting buat aja gitu. Yang penting buat. Oke, siap senior gitu. Berangkat LK2. Screening lagi. Bingung. Kesalahannya dulu ditanya, nggak tahu. Ditanya sama screener. Di cabangmu dia nggak diajarin. Sah aja dong, screener nanya begitu karena kan screener tahunya oke, dia udah mengalami begini-begini. Tapi kan tiap-tiap cabang punya kultur masing-masing. Kita nggak bisa menyamaratakan itu semua. Gitu. Ya udah. Nah dari sini nih saya bilang, loh, kok gini? Nah kemudian yang kedua, MOT biasanya itu pakai laptop, input nama, jebret gitu, bikin. Data itu di print menjadi SK kemudian dikasih ke komisariat. Udah nggak diapa-apain, udah dipegang gitu aja, jadi arsip sampah. Seharusnya kita punya pendataan yang secara emang rapi gitu loh. Jadi saya mikir gini, gimana caranya ketika LK1 buat pendataan cabang ini nggak capek lagi. Ketika udah mau kongres, PBHMI minta ke cabang buat mengupdate jumlah kader yang nantinya dikonversikan untuk mengetahui berapa jumlah delegasi di dalam kongres. Ini bodoh bagi saya, bukan bodoh sih, maaf kasar, bukan bodoh, bahasa lainnya. Ya pokoknya gitulah bang. Maksudnya gini, seharusnya ada yang kita lakukan dari LK1, khususnya Master of Training nih, dan itu bisa mendata, itu bakal menjadi database. Bisa sekalian aja dari. Karena posisinya gini. Biasanya di HMI teman-teman MOT itu punya formula penilaian masing-masing, punya rumusnya masing-masing nih di Excel. Tapi setelah itu ya input control save. Untuk LK berikutnya nama itu dihapus, nilai itu dihilangin. Dibuat lagi, input lagi yang baru. Data kan hilang. Saya mikir di situ gimana caranya supaya ini tetap ada. Akhirnya saya ubah jadi spreadsheet, jadi online. Tinggal nanti kok kita buat file-filenya yang baru. Jadi itu bisa ke data gitu loh. Membantu komisariat untuk mengetahui berapa jumlah kadernya dan di cabang juga tahu berapa jumlahnya. Nah, di situ bisa buat dimainin. Kita bisa menganalisis. Yang nantinya bahan-bahan yang kayak gini nih, data-data kayak gini berguna. Oh, ternyata di online bisa loh gitu loh. Dimulai dari perapian administrasi dulu nih. Ini ngaruh nih kayak ke administrasi gitu loh. Jumlah kader ini bakal ngaruh banget. Main secara online. Jadi kemudian saya mikir, saya di kampus online. Jadi dosen lagi di Belanda, kita di Jakarta gitu loh. Perkuliahan tetap lanjut, tugas tetap ngumpulin. Saya coba serap. Oh, ternyata bisa. Pakailah di training-training khususnya di LK2. Mainin. Bisa. Post test, middle test. Bisa gitu. Bisa. Jadi sebenarnya harus ada yang baru gitu loh. Saya sumpah juga dengan kebiasaan yang kayak gini gitu. Ya sebagai bentuk terima kasih lah ya. Sebenarnya dorongannya ya HMI yang menjadikan kita semua kayak gini sekarang. Ya kali ya kita semua udah hampir mencapai usia yang tidak lagi muda gitu kan bagi mahasiswa, untuk disebut sebagai mahasiswa. Tapi ya kali gitu loh, kita pergi dari HMI
kita pamit dari HMI tanpa memberikan apa-apa, tanpa ada bekas. Kalau kata orang Minang nggak tahu diuntung gitu, Bang. Nggak tahu terima kasih gitu loh. Ya saya sih nggak suka yang kayak gitu gitu. Kira-kira kayak gitu, Bang. Betul. Panjang kali lebar kali tingginya. Iya. Nah ini yang terakhir Mas. Siap. Ada nggak harapan Master terhadap struktural yang berwenang gitu ya kan? Ya, struktural yang berwenang seperti PA ataupun BPL, baik itu di Batko maupun di PB sekalipun, untuk menanggapi masalah perkaderan virtual ini. Ada nggak harapannya? Ya ada. Pertama, harapan saya yang paling mendasar itu cuma satu sih, Bang. Teruntuk abang-abang yang ada di PBHMI yang jadi satu SK, kemudian abang-abang yang ada di Batko, mau Batkonya manapun, kemudian abang-abang yang di cabang manapun, pun teman-teman dari abang-abang juga Tum Cahyono BPLPB, kemudian teman-teman fungsionaris BPLPB HMI, kemudian ada Korwil, sering-sering lah buka pedoman perkaderan, buka konstitusi, ADART, sering-sering juga buka pedoman kepengurusan. Karena gini Bang, saya ngelihat sebenarnya ada celah untuk kita bisa melakukan training virtual. Nah itu memang kalau saya lihat ada di tugas wewenang di masing-masing pedoman kepengurusan, baik itu di Batko atau itu di PAPB HMI. Jadi harapan saya itu adalah karena kan Tum Sadam, Bang Sadam dia menyatakan diri untuk mundur, otomatis Bang Arya nih sekarang gitu kan, ya Bang Arya untuk meminta bantuan kepada kedua ketua bidang pembinaan anggota untuk bertemu diskusi sama BPLPB dan bidang-bidang di BPLPB, karena kan ngikut gitu kan. Nah, minta BPLPB untuk membuat satu konsepan atau formulasi bagaimana training secara virtual tanpa merusak kultur kita selama ini, dan kita membuat satu pembaruan kayak gitu. Nah, yang nantinya BPLPB pastinya akan meminta kepada Korwil masing-masing Batko, karena kan ada Korwil juga tuh. Nah, nanti Korwil ini nih yang bakalan menjadi teamwork. Gitu loh. Jadi dari dari PA PBHMI komunikasi pasti ke PA Batko buat mengawasi bagaimana teman-teman, membantulah teman-teman BPLPB dan teman-teman BPLPB Korwil untuk gerak, untuk merumuskan dulu nih Bang. Karena kan masing-masing cabang beda kultur. Betul. Diserap nih Korwil misalkan di Sumatera Barat kayak gimana, Jakarta kayak gimana, Jabodetabek kayak gimana, di Papua seperti apa, Ambon seperti apa, Maluku seperti apa, Maluku Utara seperti apa. Diserap dulu nih kulturnya kayak gimana. Diserahkan ke BPLPB. BPLPB nanti membuat konsepan. Oh, kalau misalkan kayak gini, nah bakal ketemu tuh nanti titik temunya. Nantinya BPLPB dan PAPB HMI membuat regulasi secara umum. Diperbolehkannya training atau segala macam lah kayak gitu. Yang nantinya ini barang secara teknis pelaksananya diterjemahkan ulang oleh teman-teman cabang, pun oleh teman-teman komisariat. Gitu loh. Jadi sebenarnya nggak susah sih, tinggal bikin konsepannya. Online dengan standar itu, misalkan kognitifnya itu kayak gini, afektif psikomotornya kayak gini. Pelaksanaan terserah teman-teman cabang, sesuaikan dengan kulturnya masing-masing. Itu menarik sih Bang kalau kayak gitu. Makanya yang saya bilang tadi, harapan saya ya abang-abang banyak baca, buka lagi pedoman kepengurusan, terus hasil-hasil kongres tolong dibaca lagi. Selain baca pedoman perkaderan, ADART dan pedoman kepengurusan ya segala macam itulah. Selain itu ya abang-abang juga please gitu loh, perhatiin juga teman-teman di BPL itu gitu loh. Sama maksudnya bukan perhatiin dikasih materi Bang, enggak, tapi ya udahlah gontok-gontokan mulu gitu loh. Ini perkaderan gimana ya, kali begini-gini aja gitu loh. Ya semoga sukses menjelang kongres juga, dan pengurus PB setingkat apapun itu, mau LPP, Batko atau apa sekalipun, apa PPL ya Bang, PPL jangan lupa LK3 malu enggak emang ya.
LK3. Ini yang penting-penting LK3. Iya, harapannya. Kan harapan abang ngomongin harapan ya. Bagi pengurus-pengurus yang udah di sono yang belum LK3 ya LK3. Iya. Gitu aja. Mungkin harapan nantinya dari pihak struktural PA maupun itu PAPB, Batko, dan PPLBB maupun BPL Korwil di Batko bisa setidaknya melek dengan harapan-harapan yang kami sampaikan gitu intinya. Jangan sampai roda perkaderan itu menjadi stuck ataupun tiarap di tengah-tengah pandemi corona ini dengan itu menjadi alasan gitu intinya. Iya bang. Ya setidaknya ada inovasi-inovasi baru yang dapat dilakukan di dalam pertengahan pandemi corona ini. Mungkin sekian ya Mas. Siap bang. Oke. Teman-teman, jangan lupa nih judul nih nanti diklik, jangan cuma diliatin doang, jangan ya. Kan di bawahnya lagi ada tuh tulisan subscribe, jangan lupa dipencet juga ya. Kalau misalkan ada juga nih bang yang lain yang dengerin ya nggak masalah. Kalau nggak suka tinggal tulis aja di bawah, nanti saya juga monitor. Kalau misalkan ada komenan teman-teman atau apa-apa, nanti kita juga jawab lah, kita jawab. Oke. Jadi like, komen, sama subscribe-nya jangan lupa. Gitu aja sih. Oke, siap. Baik, mungkin sekian diskusi kita pada malam hari ini. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.